Presiden Joko Widodo. Semoga sehat selalu. Kakek, nenek, ayah. Yang pertama itu kakek, terus disusul nenek yang nggak mau makan, drop kayaknya. Terus saya drop juga. Hidup sehat bahagia. Nah, anak yatim ini kan ada yang tinggal di panti, ada yang ikut orang tuanya, ada yang dia ikut saudaranya, begitu. Kita ngusulkan seperti standarnya PKH. Jadi nanti sasarannya ke anak langsung. Jadi nanti ada kartu kayak kartu apa? Kartu anak gitu. Masih di Rosi, yatim piatu karena COVID-19, itulah tema perjumpaan kita malam hari ini. Kisah anak-anak seperti Ismi, Haki, Dina, dan ribuan anak Indonesia lain yang kehilangan orang tua karena COVID mengundang solidaritas publik. Sejumlah pihak bergerak untuk membantu anak-anak ini mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti yang dilakukan Kalis Mardiasih lewat gerakan Kawal Masa Depan dan Ilma Sofriyanti dengan gerakan Bantu Keluarga. Selamat malam Mbak Ilma, selamat malam Kalis dari Yogyakarta. Selamat malam, Kak. Senang sekali mendengar bahwa di tengah sesuatu yang sedih, tetapi kita tetap melihat ada api harapan. Dan malam hari ini itu direpresentasikan oleh Mbak Ilma dan juga Kalis. Saya ke Mbak Ilma dulu. Pasti Mbak Ilma ini sudah melihat banyak hal dari anak-anak yang kehilangan orang tua, sehingga menimbulkan inisiasi untuk gerakan Bantu Keluarga. Saya ingin dapat gambaran lagi Mbak Ilma, apa yang Anda temui atau kisah-kisah seperti apa yang Mbak dapatkan dari anak-anak ini? Iya. Berawal dari kita sama-sama tahu pandemi sudah hampir memasuki 2 tahun ini, dan Juni-Juli yang lalu itu sedang tinggi-tingginya, dan pada saat itu kebetulan saya sendiri mengalami kena COVID dan sedang isoman. Dan ketika sedang isoman itu saya mendengar speaker masjid menyampaikan berita duka, dan salah satunya itu adalah ayah dari Ismi dan Haki. Hal itu membuat saya terkejut, dan saya bilang, ya Allah, berikan saya kesehatan, saya akan bantu anak-anak ini karena mereka adalah tetangga saya. Ya. Jadi Mbak Ilma ini termasuk dekat ya dengan keluarga Ismi dan Haki, sehingga tahu betul bahwa bersaudara mereka banyak. Betul. Selama ini ada ayah, Ismi memang tulang punggung keluarga, ini ayah kembali berpulang, Mbak Ilma langsung berpikir, masa depan mereka bagaimana? Betul. Jadi ketika isoman itu pas di bulan Juli ya, saya masih isoman, tanggal 15 ayahnya meninggal, dan itu baru 3 hari setelah saya dinyatakan negatif, saya langsung koordinasi dengan RT setempat dan Satgas COVID di wilayah RW kami, dan saya katakan bahwa kita harus pastikan kondisi anak-anak ini. Lalu saya diingatkan untuk tetap bersabar karena saya juga dalam kondisi yang masih rentan gitu. Setelah itu saya berkomunikasi dengan Mas Farid dan beberapa teman untuk melakukan gerakan-gerakan. Ini pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Karena sambil nonton TV itu kita melihat bahwa waktu itu sudah muncul sejumlah angka di mana anak-anak kita akan terancam kehilangan pengasuhan orang tua. Dari saat itulah kami berusaha untuk riset kecil, mencari data.
Jadi kami beranggap bahwa ini tidak hanya sekedar angka, tidak hanya sekedar data, dan juga bukan untuk mengetahui statistik. Ya. Tapi yang kita pikirkan. Jadi Mbak Ilma melihat bahwa begitu banyak korban COVID yang meninggal dunia, Betul. melihat juga bahwa ini pasti ada keluarga yang ditinggalkan, dan yang lebih penting lagi adalah ada anak-anak di antaranya. Ya. Betul. Selain Haki atau Dina, cerita apa lagi yang Mbak Ilma dapatkan? Jadi bermula itu kami berpikir kita lihat tengok di sekitar kita. Jadi kami mendapat ada 4 keluarga, 6 anak yang kehilangan orang tua, dalam hal ini yatim ya. Setelah itu mendapat informasi dari relasi kami, dari teman-teman jaringan, dan banyak pihak yang menyampaikan informasi bahwa ada sejumlah anak yang bisa kita jangkau untuk membantu mereka dengan kapasitas yang kita miliki, seperti itu. Itu yang dicoba dipikirkan adalah mereka telah kehilangan orang tua, tapi mari kita jaga jangan sampai kehilangan masa depan mereka. Ke Kalis sebagai relawan kawal masa depan. Apa Kalis, bagi dong bagaimana Kalis melihat anak-anak ini tidak saja kehilangan orang tua, tapi apa yang membuat Kalis ingin membuat gerakan kawal masa depan? Pertama-tama aku mau bilang bahwa kawal masa depan bukan satu-satunya gerakan ya yang menjadi respons masa krisis pandemi COVID gitu ya. Kita sadar bahwa prediksi ada 50.000 anak yatim baru, bahkan kalau melihat data yang terus bertambah di Kemensos, datanya ini sudah lebih dari prediksi gitu ya. Kalau prediksinya kawal COVID bahkan mungkin akan mencapai 100.000 anak yatim baru gitu. Jadi kita tidak berbicara soal siapa yang jadi pahlawan, tetapi justru semakin banyak kolaborator akan semakin baik gitu. Nah, kita tahu bahwa kondisi anak yatim piatu akibat COVID ini ya bukan perkara kehilangan support system 1-2 hari atau 1-2 bulan gitu ya, tetapi ya sepanjang masa depan mereka gitu. Betul. Mereka sudah kehilangan bukan hanya support system finansial aja ya, tetapi juga jaring pelindung yang paling dekat, yang paling kuat gitu, dan itu adalah orang tua gitu tentu saja, dan mereka kehilangan itu gitu. Interaksi Kalis gimana? Bisa dibagi nggak cerita-cerita tentang mereka? Ya tentu saja kemarin kita di tahap 1 itu kita sudah penyaluran santunan ya kepada 600 lebih yang sudah menerima santunan dari donasi yang terkumpul dari Gerakan Kawal Masa Depan, dan untuk ketika memberikan pengumuman itu kan aku langsung video call mereka gitu ya. Ya akhirnya apa ya, tadi kayak menyimak segmen 1-2 tuh sebetulnya udah nggak kuat, aduh cerita sedih lagi gitu, karena kemarin juga udah berinteraksi dengan banyak sekali kita punya tuh videonya dari Instagrammu, kita lihat lagi ya supaya penonton tahu apa yang sedang kita bicarakan. Hari ini aktivitasnya apa? Jaga warung nggak? Iya, jaga warung. Rame nggak PPKM gini? Sepi, ini belum pembeli masih. Masih suka inget ibu apa gimana, Dinda? Kadang kalau inget ya aku nangis. Kita mau sampaikan kabar Adinda lolos dari tahap verifikasi yang kemarin. Jadi Adinda akan dapat bantuan dari Kawal Masa Depan. Terima kasih, Bu. Tidak ada yang lebih membanggakan, membahagiakan ketika melihat bagaimana kita bisa gotong royong dan kemudian menyalurkan kebaikan itu bagi mereka yang membutuhkan. Itu rasanya momen yang paling membahagiakan ya, Liz? Iya, yang paling seneng tuh sebetulnya tiap nelpon mereka aku pasti nanya, oh, masih semangat kan sekolahnya gitu ya. Jadi pasti mereka jawabannya mau bikin bangga orang tua, terus masih tetap mau lanjut sekolah gitu. Jadi pasti jawaban itu ada gitu. Terus ditanya cita-citanya apa gitu, pasti terus masih semangat mau lanjutin cita-cita gitu. Dan itu sih yang bikin seneng dan bikin kita pengen bikin gerakan ini itu apa ya, awalnya mungkin kayak
ya udah jangka pendek karena ini respons masa krisis, tapi setelah tahu kebutuhannya, dengar cerita-cerita mereka gitu ya, melihat semangat mereka, kita jadi nggak bisa berhenti sekarang gitu. Kita lagi nyiapin gerakan yang sustain lagi gitu. Betul, harus jadi gerakan yang berkelanjutan, tidak boleh hanya sesaat. Mbak Ilmi juga boleh cerita bagaimana kan bisa mendeteksi atau mengidentifikasi 50 anak yang menjadi yatim piatu karena COVID gitu. Bagaimana bisa mengakses mereka, bisa mengidentifikasi, mendapatkan mereka? Iya, pertama yang kami lakukan setelah menerima informasi berupa data kondisi mereka, ada satu keluarga berapa jumlah anak dan usia ragam, termasuk tinggal di mana, agama apa dan sebagainya, kami melakukan asesmen. Dari asesmen itu kami langsung berada di lapangan seperti yang Dina rasakan. Malam kami telepon, besok sorenya kami sudah di rumah. Jadi dari pertemuan itu kita bisa melihat apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan dasar atau esensial apa yang harus kita berikan dalam kondisi tanggap darurat atau kita menyebut emergency response di dalam bentuk-bentuk kebencanaan. Ya. Nah, sorry Mbak Ilmi. Okay. Itu 50 anak itu dari berapa keluarga? 23 keluarga. 23 keluarga. Artinya dalam satu keluarga itu bisa ada 3, ada 6, ya, wow. ada 2 dan lebih banyak itu 3. Jadi ada satu dan usianya itu beragam. Ada yang masih dalam kandungan 4 bulan, tapi dia punya kakak usia masih balita. Kemudian ada yang seperti Dina 6 bersaudara, tapi dia usia anak nomor 3 sampai anak bungsu. Kemudian ada juga yang usia 16-17 tahun yang nanti tahun depan akan lanjut kuliah. Yeah. Jadi beragam usia, beragam kebutuhan-kebutuhan. Jadi setiap bantuan yang kita berikan, mungkin untuk tahap awal ketika asesmen kita menganggap kebutuhan pokok itu utama. Ya. Tapi setelah kita dalami, setiap keluarga membawa persoalan baru ke depan. Kita akan bahas di situ, Mbak Ilma. Kami kembali sesaat lagi.